saya akan menjelaskan sedikit apa itu permainan bulu tangkis. Jadi, permainan bulu tangkis merupakan salah satu jenis olahraga yang terkenal di dunia. Olahraga ini dapat menarik minat bagi berbagai kelompok umur, berbagai tingkat keterampilan, dan pria maupun wanita memainkan olahraga ini di dalam atau di luar ruangan untuk tujuan rekreasi dan juga sebagai ajang persaingan. Permainan bulu tangkis merupakan permainan yang bersifat individual yang dapat dilakukan dengan cara satu orang melawan satu atau dua orang melawan dua orang. Permainan ini mudah dilaksanakan karena alat pemukulnya ringan, bola mudah dipukul, tidak membutuhkan lapangan yang luas, bahkan dapat dimainkan di dalam maupun di luar ruangan, serta dapat dimainkan oleh siapa saja. Oleh karena itu, permainan bulu tangkis dapat berkembang dengan besar. Di Indonesia, olahraga bulu tangkis mengalami perkembangan pesat karena tak lepas dari kerja keras pelatih, atlet, dan pengurus dalam pembinaan atlet bulu tangkis. Hal ini dapat dilihat dari prestasi yang diraih dalam kejuaraan-kejuaraan yang diikuti oleh atlet Indonesia seperti kejuaraan Thomas Cup, Uber Cup, All England, Olimpiade, dan sebagainya. Prestasi bulu tangkis yang diraih bukanlah hal yang cepat dan mudah. Semua itu melalui proses yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama. Mulai dari pemasaran, pembibitan, hingga pembinaan sekadar batu, terarah, dan berkelanjutan. Partisipasi dari semua pihak, baik dari pemerintah melalui sekolah maupun dari masyarakat, sangat diperlukan guna pembinaan dan pengembangan olahraga bulu tangkis. Misalnya melalui perkumpulan atau klub dari keduanya diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan dan pengembang olahraga termasuk bulu tangkis secara sistematik. Untuk bisa bermain bulu tangkis dengan tepat dan baik perlu dilakukan, yaitu latihan yang dilakukan secara terencana dan terprogram yang didasarkan pada pelaksanaan yang benar dan teratur secara sistematik, yakni berbagai komponen latihan yang terkait harus dilaksanakan secara terpadu. Melihat banyaknya unsur latihan yang terkait, maka perlu adanya strategi pendekatan yang tepat dari permainan bulu tangkis untuk dapat berlatih. Adapun pengertian smash dalam bulu tangkis, di mana smash dalam permainan bulu tangkis adalah teknik dasar pada permainan bulu tangkis yang dilakukan menggunakan pukulan raket pada shuttlecock ke arah bidang permainan lawan dengan melewati net secara cepat dan tajam mengarah ke bawah. Smash memiliki kecepatan dan kekuatan yang dapat mematikan lawan karena shuttlecock sulit untuk dikembalikan lagi. Melakukan smash pada saat bermain bulu tangkis identik dengan bentuk serangan yang mematikan bagi lawan dengan mengarahkan shuttlecock ke bidang permainan lawan
yang kosong secara cepat dan tajam. Smash dalam permainan bulu tangkis menjadi hal yang menarik dengan dilakukan secara melompat atau jump bagi atlet yang telah menguasai. Namun bagi pemula cukup dengan melakukan gerakan teknik yang tepat, tidak perlu meloncat, akan menghasilkan smash yang baik. Gerakan awal untuk pukulan smash hampir sama dengan pukulan lob. Perbedaannya utama adalah pada saat akan impact, yaitu pada pukulan lob, shuttle lob diarahkan ke atas, sedangkan pada pukulan smash shuttle diarahkan tajam curam ke bawah, mengarah ke bidang lapangan pihak lawan. Pukulan ini dapat dilaksanakan secara tepat apabila penerbangan shuttle di depan atas kepala dan diarahkan dengan ditukikkan serta diterjunkan ke bawah. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan teknik smash dalam permainan bulu tangkis, yakni yang pertama, posisi shuttlecock harus berada di atas kepala dan mampu dijangkau. Kedua, kok harus menyentuh bagian tengah dari permukaan raket. Ketiga, sementara titik tumpuknya sedikit ke depan. Ketiga, posisi kaki dalam keadaan siap hingga dapat sedikit mengayun searah gerakan raket. 4. Sebelum melepaskan pukulan smash, pastikan posisi lawan dan sasaran jatuh dari kok usai dipukul. Macam-macam smash dalam permainan bulu tangkis. Terdapat 5 macam smash pada permainan bulu tangkis, yaitu yang pertama, smash pukulan penuh, di mana pukulan smash penuh adalah melakukan pukulan smash dengan mengayunkan pukulan-pukulan raket yang perkenaannya tegak lurus antara daun raket dengan datanya shuttle, sehingga pukulan itu dilakukan dengan tenaga penuh. Baik, langsung saja kita masuk ke praktek cara melakukan pukulan smash penuh. Jadi tadi sama sih ya, pasti iri awalnya.
Yang kedua, smash bulu tangkis potongan. Pukulan smash dipotong adalah melakukan pukulan smash pada saat impact atau perkenaannya antara ayunan raket dan penerbangannya shuttlecock dilakukan dengan cara dipotong atau diiris dengan kecepatan jalannya shuttlecock agak kurang cepat, tetapi daya luncur shuttlecock tajam. Baik, langsung saja kita masuk praktek smash potongan. Ya. Yang ketiga, smash bulu tangkis backhand, di mana saat melakukan pukulan ini posisi badan membelakangi net dengan mengutamakan gerakan cambukan pergelangan tangan yang diarahkan menukik ke belakang. Jadi pukulan backhand ini membutuhkan pergelangan tangan yang lentur dan kuat sehingga pukulan yang dihasilkan cukup keras tanpa mengesampingkan pukulan yang lain. Pada umumnya hanya pukulan smash penuh yang menghasilkan laju bola yang cepat dan keras, karena pukulan ini dengan menggunakan tenaga yang besar dengan sasaran mengarah lurus pada sepanjang garis samping dan mengarah pada tubuh bagian lawan.
Baik, langsung saja kita masuk ke teori praktek smash pukulan backhand. Oke.
Adapun cara melakukan smash dalam permainan bulu tangkis, yang pertama, posisi awal berdiri tegak dan memegang raket di tangan melihat arah shot lekot sampai mendekati posisi di atas kepala dengan jangkauan raket. Kedua, kemudian tarik tangan yang sedang memegang siku ke arah belakang hingga terangkat ke atas, sedangkan tangan lain sebagai penyeimbang dengan diangkat mendekati bahu. 3. Lalu pada saat shot lekot tepat dijangkau, lompat secara vertikal dan pukul menggunakan raket dengan mengarahkan daun raket ke arah shot lekot secara kuat dan cepat. Selanjutnya, pada saat raket tepat mengenai bola, kaki diluruskan untuk menambah daya kekuatan memukul pada tangan. Selanjutnya, lakukan gerakan lanjutan dengan badan mengikuti arah dengan tangan yang digunakan untuk memukul shot lekot dengan raket. Adapun kesalahan melakukan smash bulu tangkis, berikut kesalahan yang sering dilakukan oleh pemain bulu tangkis pada saat bermain, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pukulan smash terlalu mendatar, tidak menukik tajam ke arah bawah pada bidang lawan. Kedua, tidak adanya gerakan backwing yang maksimal, menyebabkan kekuatan dan kecepatan smash tidak maksimal pula. Ketiga, posisi bola pada saat memukul terlalu ke belakang sewaktu berada di atas kepala. Keempat, pukulan smash tidak berhasil melewati net. Kelima, pukulan smash yang dikeluarkan dari bidang permainan lawan hanya dapat masuk ke dalam bidang permainan sendiri. Kesimpulan dari makalah saya yaitu permainan bulu tangkis merupakan permainan yang sangat digemari di Indonesia. Permainan ini membutuhkan tempat yang tidak terlalu luas untuk memainkannya. Permainan ini minimal dapat dimainkan oleh 2 orang dan maksimal oleh 4 orang. Permainan bulu tangkis memerlukan teknik dasar serta terdapat peraturan di setiap pertandingannya. Adapun saran yaitu permainan bulu tangkis harus dibina sejak usia dini untuk menghasilkan bibit atlet yang berpotensi. Untuk itu, atlet besar Indonesia perlu mendidik anak usia dini dalam bermain bulu tangkis agar dapat mengangkat nama baik bangsa Indonesia.